nama saya Yudi. Saya di sini mewakili kelompok RAS untuk melakukan presentasi atas mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Nah, anggota kelompok kami ini terdiri dari Kelvin, lalu saya sendiri, Yudi, serta Zenri Winata. Nah, kita akan membahas 4 hal di sini, yaitu identitas perusahaan kami, kemudian proses bisnis, lalu perencanaan, dan terakhir analisa. Oke, pertama kita membahas mengenai identitas perusahaan. Nah, kami ini PT RAS Teknologi. Jadi kami adalah sebuah perusahaan teknologi informasi yang berfokus mengembangkan sistem layanan web. Lalu deskripsi singkat usaha kami ini dibagi atas 3 tugas utama. Yang pertama adalah bagian marketing. Bagian marketing bertugas untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan dan calon pelanggannya. Lalu bagian teknikal ini bertugas untuk menerima dan juga merealisasi requirement dari pelanggan. Lalu ada bagian finance. Bagian finance ini bertugas dalam manajemen keuangan dan forecasting budget per project. Nah, dari yang kita lihat tadi itu sudah bisa terbayang struktur organisasi dari PT RAS Teknologi, yaitu dipimpin oleh seorang founder. Kemudian di bawah founder ada Chief Technical Officer, lalu Marketing Officer, dan Finance Officer. Nah, 3 ini masing-masing adalah 3 buah departemen dan masing-masing memiliki anggota departemennya masing-masing lagi. Oke. Nah, untuk proses bisnis dari PT RAS Teknologi ini, kita bikin dari calon klien menghubungi bagian marketing. Lalu bagian marketing akan meng-setup sebuah sesi demonstrasi sistem RAS kepada klien. Nah, klien merasa puas. Ini asumsinya adalah merasa puas dan berminat untuk berlangganan aplikasi kita. Lalu calon klien akan mendaftar sebagai pengguna layanan. Nah, di sini ada kemungkinan bahwa klien dalam proses bisnisnya ada yang tidak tercover oleh aplikasi kami, maka klien akan memerlukan fitur ekstra. Nah, bagian teknikal akan bertugas untuk menerima requirement dari klien. Nah, di sini kemudian bagian finance akan mengirimkan quotations, hasil requirement gathering. Lalu klien menerima quotation dan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, barulah bagian teknikal mengerjakan fitur-fitur ekstra tersebut. Lalu klien mengelola data pada sistem layanan RAS ini. Mengelola data ini maksudnya seperti produk, seperti kategori, diskon. Kemudian klien melakukan integrasi sistemnya dengan layanan RAS. Karena klien sendiri sebenarnya sudah mempunyai sebuah sistem front end mereka. Yang perlu mereka lakukan adalah mengintegrasikan front end mereka dengan back end yang kita sediakan. Nah, terakhir adalah klien benar-benar menggunakan sistem layanan yang kita sediakan. Oke, untuk perencanaan. Nah, untuk perencanaan jadwal proyek kita ini adalah diawali dengan minggu pertama dan kedua, kita merancang ide bisnis dulu. Lalu minggu ketiga dan keempat, kita melakukan analisa kebutuhan sistem untuk menemukan flowchart, kelas diagram, ERD, dan DFD. Lalu juga penyusunan estimasi jadwal kegiatan. Nah, minggu ke-5 sampai minggu ke-10, kita akan fokus dalam penjadwalan dan juga pembangunan proyek. Nah, minggu ke-9 dan ke-10 juga kita melakukan analisa strategi pemecahan masalah dengan PISIS framework. Nah, minggu ke-11 sampai minggu terakhir yaitu 14, kita analisa biaya proyek. Dan dari minggu pertama hingga minggu ke-14, kita secara konstan melakukan penyusunan laporan. Oke. Selanjutnya kita breakdown. Kita ada detail ya. Detail dari poin keempat tadi yaitu penjadwalan dan juga pembangunan proyek. Detailnya adalah minggu ke-5 kita akan melakukan pembangunan database sesuai dengan rancangan. Kemudian minggu ke-6 kita mulai merancang tampilan UI. Minggu ke-7 kita membangun tampilan UI yang sudah dirancang. Minggu ke-7 hingga ke-9 juga kita akan melakukan pembangunan sistem backend untuk admin dan juga untuk klien. Minggu ke-8 hingga minggu ke-10 kita akan melakukan perancangan web service. Nah, di minggu ke-10 ini kita akan melakukan tinjau ulang dan juga peningkatan kualitas sistem. Oke, selanjutnya adalah untuk
perencanaan sistem, kita fitur-fiturnya pertama adalah fitur front end dulu ya. Nah, sebenarnya front end ini adalah front end masing-masing klien kita itu sudah punya front end. Tapi kita untuk keperluan demonstrasi, kita juga harus memiliki sebuah sistem front end sederhana sehingga kita bisa menunjukkan fitur-fitur kita itu sebenarnya seperti apa yang terintegrasi. Oleh sebab itu kita harus memiliki halaman utama sebagai introduksi perusahaan, lalu juga halaman produk di mana kita bisa melihat produk, bundle, dan juga promosi. Lalu halaman kontak untuk melihat kontak perusahaan dan halaman cart untuk melihat barang belanjaannya. Oke. Selain fitur front end, fitur yang kita miliki itu tentunya back end itu wajib. Di dalam backend kita harus memiliki halaman registrasi untuk melakukan registrasi pengguna. Lalu kita bisa login, ada dashboard untuk melihat statistik produk dan juga diskon. Lalu kita ada halaman produk, kategori, bundle, dan juga diskon. Ini untuk melakukan manajemen data dari masing-masing table. Dan yang terakhir kita bisa logout untuk mengakhiri sesi di dalam backend. Oke, selanjutnya kita sebagai sebuah web service tentunya backend bukan cuma backend di secara UI, tapi kita juga menyediakan API. Nah, di sini kita menyediakan API untuk mendapatkan produk, mendapatkan kategori, bundle, diskon. Nah, yang terakhir ini adalah sebuah API khusus untuk melakukan komputasi. Di sini klien akan melakukan request berupa POS dan mereka mengirimkan data card pembelinya, lalu mendapatkan harga setelah diskon. Kita akan melakukan komputasi apakah barang-barang yang dibelanja oleh seorang pembeli tersebut itu layak untuk mendapatkan diskon. Jika layak, kita akan kurangi berapa harga awalnya, berapa diskonnya, dan harga akhirnya tersisa berapa. Selanjutnya untuk analisa pieces. Analisa pieces ini ada 6 huruf. Kita mulai dari performance dulu. Di dalam performance kita ada pertanyaan. Yang pertama adalah sistem layanan web DMS ini mudah diakses oleh pengguna. Kemudian sistem layanan web DMS dapat mengoperasikan sejumlah perintah dalam waktu yang relatif singkat tanpa mengalami hambatan. Lalu sistem layanan web DMS dapat merespons suatu perintah pembatalan dengan cepat. Dan pada saat layanan digunakan dengan trafik pengguna yang padat, sistem layanan web DMS tetap berjalan dengan stabil. Selanjutnya untuk information. Information ini berhubungan dengan penyimpanan data. Yang pertama ada data yang tersimpan dalam RAS DMS sesuai dengan data yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam sistem. Lalu sistem RAS DMS ini tidak menyimpan data yang bukan seharusnya. Data yang mengandung kesalahan atau tidak benar tidak dapat disimpan ke dalam sistem RAS DMS. Lalu sistem RAS DMS ini tidak menyimpan data yang sama sehingga tidak menimbulkan redundansi data. Lalu yang ketiga adalah economics. Ini berhubungan dengan keuangan. Nah, pertama adalah sistem RAS DMS ini harus mengurangi biaya penggunanya dalam melakukan manajemen diskon dan promosi. Lalu, adanya sistem RAS DMS ini membawa kemudahan dan fleksibilitas yang lebih baik dalam membangun promosi-promosi yang dinamis. Kemudian huruf keempat adalah kontrol. Terdapat pengontrolan terpusat terhadap penggunaan data. Lalu sistem pengamanan data pada sistem RAS DMS ini harus baik. Manajemen dalam memberikan otorisasi dan menentukan pengendalian akses terhadap penggunaan sistem RAS ini harus jelas. Dan sistem RAS DMS lebih meringankan pengguna baik dari segi biaya maupun waktu. Selanjutnya untuk efisiensi. Efisiensi ini ada dua pertanyaan, yaitu penggunaan sistem RAS DMS ini berperan penting dalam memajukan proses manajemen diskon pada bisnis pengguna, dan sistem RAS DMS dapat mempermudah proses perhitungan diskon dan harga akhir perbelanjaan pembeli. Terakhir mengenai service. Service ada 5 pertanyaan, yaitu sistem layanan web RAS DMS mudah dipelajari dan dipahami, mudah digunakan, dapat diubah secara fleksibel, terkoordinir dan terintegrasi dengan sistem lain, dan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna yang memerlukan manajemen promosi dan diskon pada proses bisnis penjualannya. Oke, selanjutnya kita menganalisa mengenai cost and effect analysis. Di sini kita akan mencoba untuk menganalisa penyebab dari
penyelesaian sebuah fitur itu tidak sesuai dengan target atau tidak mencapai target. Nah, di sini ada setidaknya 5 faktor yang menjadi konsiderasi kami, yaitu karyawan, fitur, lingkungan kerja antar manusia, kecukupan sumber daya, dan pelanggan. Dari sisi karyawan, kita bisa melihat adanya beberapa faktor, yaitu rendahnya niat kerja, kemudian ketidakseimbangan porsi kerja karyawan. Tidak seimbang di sini, misalnya seorang karyawan diberikan alokasi 3 buah project, ini tentu sangat memberatkan dan tidak sesuai dengan porsi yang harus diberikan. Lalu masalah keuangan. Masalah keuangan ini misalnya karyawan merasa bahwa upah yang diterimanya ini tidak sebanding dengan pekerjaan yang dia lakukan. Lalu yang kedua adalah fitur. Masalah dari fitur ini adalah fitur ini sulit untuk direalisasi, yaitu memang apa yang diminta klien ini memang sangat susah sehingga tidak sesuai dengan target hasil pengerjaannya. Lalu terdapat ketidaklengkapan spesifikasi. Nah, kita bisa tahu bahwa dalam membangun sebuah fitur itu yang paling penting adalah spesifikasinya harus jelas. Apabila spesifikasinya tidak lengkap, maka membangun sebuah fitur itu juga susah untuk mencapai target. Lalu yang terakhir adalah fitur berpotensi untuk merusak sistem. Nah, di sini sebagai seorang technical engineer, apabila menemukan fitur yang berpotensi merusak, tentu saja harus dilakukan sedikit modifikasi, sedikit perbaikan. Nah, modifikasi dan perbaikan ini berpotensi untuk menyebabkan fitur ini menjadi tidak sesuai dengan ekspektasi dari klien. Lalu yang ketiga adalah lingkungan kerja antar manusia. Nah, kita melihat adanya kemungkinan konflik antar karyawan. Apabila ada konflik antara karyawan, ini tentu menghambat komunikasi. Lalu adanya konflik dengan pihak manajemen. Konflik dengan pihak manajemen ini bisa terjadi apabila karyawan dan juga pihak manajemen ini masing-masing memiliki mengajukan permintaan yang ternyata tidak sesuai. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah adanya hubungan non kerja di dalam kantor. Ini misalnya hubungan-hubungan seperti hubungan asmara atau percintaan, ini tentu akan menghambat produktivitas. Kemudian kecukupan sumber daya. Kita melihat adanya kemungkinan bahwa hambatan terjadi dari sumber daya, yaitu ruangan kerja yang tidak kondusif. Misalnya, ruangan kerja yang sangat panas tentu saja tidak bisa fokus dalam melakukan pekerjaan. Lalu spesifikasi perangkat yang tidak memadai. Mengingat kita adalah sebagai seorang technical engineer, apabila fitur ini memerlukan komputasi-komputasi yang besar, lalu ternyata kita mendapatkan device yang tidak kuat untuk melakukan perhitungan tersebut, maka tentu saja akan menjadi lebih sulit. Dan yang terakhir adalah masalah timbul dari pelanggannya sendiri. Di sini kemungkinan yang terjadi adalah spesifikasi yang berubah-ubah. Seperti halnya spesifikasi yang tidak lengkap, salah satu momok yang paling menakutkan adalah spesifikasi berubah-ubah. Ketika seorang engineer sudah melakukan desain struktur sistem sedemikian rupa, ternyata sistem tersebut dikatakan oleh klien tidak benar, kemudian berubah menjadi B, menjadi C, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah penundaan dalam melunasi pembayaran. Apabila ada penundaan, itu sudah jelas akan menghambat penyelesaian sebuah fitur. Lalu yang terakhir adalah pembatalan dari permintaan fitur. Lalu kita akan melihat selanjutnya kepada flowchart. Flowchart kita ini yang pertama kita membahas mengenai backend, yaitu ketika seorang klien mengakses kepada web service kita secara UI. Nah, di sini flowchartnya dimulai ketika klien mengakses web service backend kita. Mereka melakukan registrasi. Kalau sudah melakukan registrasi, otomatis mereka bisa melakukan manajemen atas kategori, manajemen atas produk, bundle, dan juga diskon. Nah, itu akan terus berlangsung dan berulang-ulang hingga akhirnya mereka memutuskan untuk exit dari web service kita. Dan disitulah flowchart ini berakhir. Kemudian flowchart secara front end. Seperti yang kita ketahui, setiap klien ini tentunya memiliki sistem front end mereka sendiri juga. Misalnya saja seperti sebuah e-commerce mini penjualan barang. Nah, di sini customer merujuk kepada calon pembeli produk-produk dari klien. Customer mengakses ke aplikasi front end klien, kemudian mereka mengakses produk. Nah, di sini klien akan melakukan request list dari produk kepada kita, dan kita akan mengembalikan list produk tersebut secara API.
Lalu produk tersebut divisualisasikan kepada front end. Nah, customer sudah melihat list produk, kemudian mereka akan memilih produk tersebut. Mereka memilih produk yang diinginkan dan mereka mengakses ke dalam halaman checkout seperti cart, keranjang perbelanjaan. Nah, di sini akan terjadi sebuah request lagi kepada kita untuk mencari tahu apakah ada diskon. Kalau ada diskon, maka kita akan menghitung seberapa besar diskon yang layak untuk didapatkan, kemudian kita kembalikan harga akhirnya. Nah, di sini flowchartnya berakhir ketika klien memvisualisasikan jumlah akhir total perbelanjaan dari customer. Ini karena di dalam halaman checkout, halaman penjualan dan pembayaran itu berada di luar scope dari layanan kami. Oke, selanjutnya untuk data flow diagram. Nah, di dalam data flow diagram kita awali dengan DFD context. Di sini pengguna kita adalah pelanggan, kemudian ada sistem informasi RAS DMS pada RAS teknologi. Nah, di sini dimulai ketika klien melakukan registrasi akun, kemudian akan mendapatkan data akun beserta dengan authentication key dari API-nya. Lalu klien akan mulai untuk mengelola data produk, kategori, bundle, dan juga diskon. Di sini mereka akan mendapatkan informasi dari 4 buah tabel tersebut. Lalu di nomor 5, klien akan memanggil API dari daftar produk, kategori, dan bundle. Di sini mereka juga akan mendapatkan daftar dari 3 tabel tersebut. Dan yang terakhir, klien akan memanggil API komputasi harga perbelanjaan pembeli dan mendapatkan harga perbelanjaan setelah dikurangi diskon. Nah, kita lihat ke dalam lebih detailnya lagi. Di sini ada DFD 0. Di sini ada klien juga. Pertama, klien mengirimkan data pengguna kepada proses registrasi akun baru. Nah, proses registrasi akun baru ini akan menuju ke data store klien, akan mencatat data pengguna, kemudian mengembalikan informasi pengguna tersebut di nomor 3. Di nomor 4, klien akan mulai melakukan pengelolaan manajemen data pada produk, kategori, bundle, dan juga diskon. Nah, di sini terjadi proses pengelolaan. Nah, kemudian proses ini akan mengirimkan kepada 4 buah data store, masing-masing ada produk, kategori, bundle, dan juga diskon, mengirimkan perintah-perintah query, dan juga mengembalikan informasi. Informasinya kemudian akan dikembalikan kepada klien. Nah, di nomor 10, klien melakukan request berupa data produk, kategori, dan juga bundle. Ini terjadi untuk meminta list produk, list kategori, dan sebagainya ya. Nah, ini masuk ke proses pemanggilan API. Di sini akan lari ke 11. Di sini proses ini akan menuju ke data store untuk mendapatkan data dan mengembalikan respons berupa data produk, kategori, dan bundle. Di nomor 12, informasi tersebut akan dikembalikan kepada klien. Nah, di nomor 13, klien akan melakukan request harga akhir dari perbelanjaan pembeli atau customer. Nah, di sini adalah proses komputasi diskon. Proses ini akan membaca kelayakan diskon berdasarkan produk, kategori, dan juga bundle yang dipilih oleh pembeli. Kemudian mengembalikan harga akhir setelah diskon. Harga akhir ini kemudian dikembalikan kepada pelanggan. Nah, kita lihat di sini nomor 4 masih bisa di breakdown lebih dalam lagi ke dalam diagram rinci. Selanjutnya kita masuk ke dalam diagram rinci untuk proses keempat. Nah, di sini kita melihat bahwa ada proses membaca diskon yaitu 4.1. Jadi kita kembali sebentar dalam melakukan proses komputasi diskon. Yang pertama perlu kita lakukan adalah membaca diskon dulu. Apakah ada diskon? Di sini klien akan merequest harga akhir dengan cara mengirimkan data belanja mereka. Dan setelah itu, proses membaca diskon ini akan menuju ke masing-masing 3 buah data store, yaitu produk, kategori, dan bundle untuk membaca kelayakan dari produk yang dipilih terhadap diskon yang tersedia. Nah, jika ada akan mengembalikan produk yang layak atas diskon. Ini akan masuk ke dalam proses 4.2, yaitu menghitung diskon. Nah, di sini proses ini akan menuju ke data store diskon untuk menemukan besaran diskon yang layak untuk diterima, kemudian mengurangi harga awal dengan harga diskon.
sehingga bisa mengembalikan harga akhir setelah diskon. Nah, harga akhir setelah diskon ini akan menuju ke poin 4 dan kembali kepada klien. Oke, selanjutnya untuk ERD, untuk Entity Relationship Diagram kita ini terdiri atas beberapa tabel. Nah, kita akan melihat tabel utamanya dulu. Tabel utamanya ini di sini adalah produk, kategori, bundle, discount, klien. Ini adalah tabel-tabel utama. Nah, kita melihat seperti ini dulu. Produk di sini memiliki hubungan dengan kategori, di mana sebuah produk memiliki sebuah kategori, dan kategori bisa memiliki banyak buah produk, sehingga terjadi hubungan one to many. Kemudian antara produk dengan bundle, ini hubungannya adalah many to many, sehingga terjadi sebuah tabel baru yang saya beri nama sebagai bundle produk. Lalu kita melihat ke sebelah diskon dulu. Di dalam tabel diskon ini istilah untuk diskon yang bisa didapatkan atau promosi yang tersedia. Nah, di dalam sebuah diskon tentu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, syarat yang harus dipenuhi. Ada juga besaran diskon yang bisa diterima. Contoh, aturannya adalah perbelanjaan minimal harus sebesar Rp30.000 dan besaran yang diterima contohnya adalah diskon sebesar 30%. Nah, ini bisa diatur dalam discount rule. Karena itu, maka disebut satu buah diskon bisa memiliki banyak discount rule, dan setiap discount rule memiliki satu buah diskon utama yang terasosiat istilahnya. Kemudian setiap discount rule di sini ini ada rule type-nya. Rule type-nya di sini istilahnya adalah merujuk kepada rule di sini, discount rule type. Di sini discount rule type adalah sebuah tabel konfigurasi yang sudah kami sediakan, sehingga bisa memilih, klien bisa memilih untuk aturannya ini mau ditetapkan seperti apa. Misalnya by product di sini kan. Kalau by product berarti ketika klien memilih produk-produk tertentu maka akan mendapatkan diskon, atau by bundle. Ketika memilih bundle tertentu maka mendapatkan diskon dan sebagainya. Oleh karena itu, maka kita juga terjadi sebuah hubungan antara discount rule dan juga dengan produk. Di sini terjadi hubungan many to many, sehingga terjadilah sebuah tabel yang diberi nama discount rule produk. Begitu pula dengan discount rule dengan kategori, terjadi sebuah hubungan di sini many to many, dan discount rule dengan bundle, sehingga terjadi discount rule bundle. Nah, kemudian kita sebagai sebuah API tentu saja tidak boleh melupakan klien. Ini adalah tabel utama untuk melakukan autentikasi dan otorisasi. Nah, ada beberapa tabel utama yang akan terhubung dengan klien, sehingga kita bisa mengetahui record-record mana yang sebenarnya adalah dimiliki oleh klien tersebut. Misalnya di diskon kita memiliki klien, di kategori kita memiliki klien, dan di bundle kita juga memiliki klien. Oke, selanjutnya untuk kelas diagram. Di kelas diagram untuk hubungannya ini relationship-nya adalah relatif sama dengan ERD. Jadi di sini kami akan lebih berfokus kepada method. Untuk masing-masing kelas memiliki atribut yang sama. Atributnya juga berdasarkan ERD. Jadi kita di methods-nya saja. Di methods kita bisa melihat setiap table di sini memiliki fitur-fitur utama untuk mendapatkan data dari database. Itu dinamakan read. Lalu ada create, ini untuk membuat sebuah record baru, update untuk melakukan update record, dan delete untuk melakukan delete pada record. Nah, khusus pada klien kita memiliki register, login, dan juga logout. Nah, di sini ada paid input parameter. Input parameter di sini merujuk kepada parameter yang bisa dimasukkan ke dalam method. Jadi di sini misalnya kita ambil contoh register. Register ini menerima int, sebuah parameter int yaitu ID. Lalu dia akan mengembalikan boolean. Lalu kita melihat juga ke bundle. Di bundle di atas ini juga sama, memiliki fungsi-fungsi utama untuk mengelola data. Lalu di bawah ada read product, create product, update product, dan delete product. Keempat metode ini masing-masing untuk melakukan manajemen data produk. Jadi di dalam diskon ini memiliki banyak produk, sehingga bisa
dilakukan manajemen secara batch. Begitu pula dengan produk kategori juga bisa melakukan manajemen atas produk secara batch. Selanjutnya kita melihat ke bagian bawah. Jadi ini terhubung antara atas dan bawah. Karena terlalu panjang jadi saya pisahkan. Nah, di sini diskon. Diskon terhubung dengan klien. Di sini klien ada sebuah garis yang terhubung ke diskon. Lalu discount rule. Discount rule juga sama terhubung dengan 3 buah table sehingga terjadi many to many, dan discount rule ke rule type. Nah, di sini juga sama memiliki fitur-fitur utama dari database management. Di sini mengelola data. Yang berbeda adalah di diskon. Nah, di diskon kita bisa melakukan manajemen pada aturan-aturan secara batch, yaitu read rules, create rules, update rules, dan juga delete rules. Nah, metode yang agak spesial di sini adalah get discount by card. Di sini kita bisa mendapat sebuah input parameternya adalah array. Array di sini adalah data-data produk yang dipilih oleh pembeli. Jadi dipassing kepada kita akan membaca produk yang dibeli dan menganalisa, menghitung apakah ada diskon yang layak untuk didapatkan. Jika ada, maka kita akan mulai menghitung diskonnya sebesar apa gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam halaman ini, adalah halaman terakhir untuk kelas diagram versi full. Jadi di sini terlihat ya, ada hubungan di sini yang tadi terpotong. Ini adalah hubungannya. Kemudian dari klien mengarah ke bawah ke diskon. Jadi ini adalah kelas diagram secara rinci. Oke, kami dari kelompok keras sekian dan terima kasih.